A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat, para pecinta ilmu ma'rifat dimanapun Anda berada, marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan rahmat-Nya, dengan inayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu kembali, sehingga saya bisa menyampaikan sedikit tentang pencerahan dari ilmu ma'rifat. Dan tidak lupa pula kita sampaikan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan pengikut-pengikutnya, para sahabat-sahabatnya, dan kaum muslimin muslimat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kali ini izinkanlah saya menyampaikan itu tentang makna dari zikir atau berzikir. Namun sebelum kita mengulas sampai ke sana lebih panjang, hendaknya kita mengetahui apa dari arti zikir. Zikir artinya adalah mengingat. Artinya kita berzikir itu mengingat apa yang kita ingat. Yang kita ingat adalah kebesaran Allah. Yang kita ingat adalah anugerah Allah. Yang kita ingat adalah rahmatnya Allah. Yang kita ingat adalah kebaikan-kebaikan Allah kepada diri kita selaku hamba-Nya. Terus di dalam level zikir ini ada lagi yang namanya zikir orang ma'rifat. Jadi zikir orang ma'rifat dengan zikir orang biasa memang ada perbedaan. Perbedaannya di mana? Perbedaannya itu di dalam rasa. Karena rasa itulah yang menentu daripada zikir. Karena zikir tadi mengingat, jadi rasa inilah yang bersamaan dengan zikir itu tadi. Sehingga zikir itu menjadi benar-benar zikir. Atau mengingat Allah itu benar-benar mengingat Allah. Katakanlah kita kasih contoh, ibaratnya seorang penyanyi atau penyanyi dangdut misalnya. Dia membawakan sebuah lagu misalnya tentang betapa sakitnya hatinya, atau lagu itu menceritakan tentang sebuah kesakitan hati yang sangat menderita, yang sangat perih misalnya. Itu adalah lagu kesedihan. Tapi setelah seorang penyanyinya membawa lagu itu, setelah dia mulai membawa lagunya, lagu kesedihan tersebut, nah lalu dia berjoget.
berjoget dengan sibuk, dengan gaya-gaya panggungnya, sehingga tidak klik dengan lagunya. Lagunya lagu sedih, tapi orangnya bergembira ria, sehingga tidak klik antara lagunya dengan penyanyinya. Berarti antara lagunya dengan rasa penyanyinya. Begitu juga kita berzikir, harus klik antara ingatan kita kepada Allah dengan orang yang mengingatnya. Kalau kita berzikir berarti kita mengingat Allah. Berzikir tadi artinya mengingat, berarti kita mengingat Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa zikir ini banyak levelnya, namun semuanya sebenarnya semuanya mengingat kepada kebaikan Allah dan mengingat kepada Allah itu sendiri. Misalnya zikir la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ada juga level zikir Allah, Allah, Allah. Ada juga zikir hu Allah, hu Allah, hu Allah. Ada juga zikir Allah, 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 Allah. Nah, jadi tingkat zikir ini tergantung dari pemain zikir itu. Artinya tingkat mengingat Allah itu tergantung tentang rasa seseorang yang mengingat Allah. Ada juga orang yang berzikir tidak mengucapkan Allah, tidak mengucapkan apa-apa, tapi begitu dia melihat sesuatu, dia ingat Allah. Itu juga berzikir. Dia mendengar sesuatu, lalu dia ingat Allah, itu juga berzikir. Artinya, kelas zikir ini yang perlu kita renungkan arti daripada zikir. Karena zikir tadi mengingat. Jangan sampai kita berzikir tidak klik dengan apa yang kita ucap. Misalnya, mulut kita mengucap Allah, 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 tapi pikiran kita melayang-layang kemana-mana. Sehingga dari awal kita mengucap Allah, 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 sampai akhir kita mengucap Allah, Allah, tidak klik dengan apa yang kita ucap, sementara pikiran kita ke timur, ke barat, ke utara, selatan, mengingat pekerjaan kita, mengingat kegiatan kita. Nah, sehingga akhirnya zikir kita itu tadi bertolak belakang dengan hati kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, zikir ini sebenarnya hanya Allah yang tahu, karena ini mengenai hati, mengenai rasa. Salah satu contoh, Bilal bin Rabah, sahabatnya Rasulullah, ketika beliau meninggal, mau sakaratul maut, dia hanya menunjukkan ke atas, Ahad, Ahad, Ahad. Artinya zikirnya itu dia berpegang ke kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya zikir itu tergantung dengan pemain yang berzikir. Muslimin muslimat dicinta dari ilmu ma'rifat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita berzikir. Kalau di dalam ilmu ma'rifat, orang yang berzikir itu adalah orang yang mengingat Allah dalam keasikan jiwanya, dalam keasikan raganya, hatinya, karena mereka mengucapkan zikir itu sudah dilatih baik dengan perasaannya
baik pun dengan pandangannya. Karena berzikir itu adalah melalui rasa, melalui hati. Bila kita mengucap la ilaha illallah, mulut kita mengucap la ilaha illallah, lalu hati kita menunjukkan kepada sifat-sifatnya Allah. Hati kita mengingat ke sifat-sifatnya Allah, bahwa Allah lah Tuhan yang disembah, bahwa Allah lah Tuhan yang mengatur alam semesta, bahwa Allah lah mengatur diri kita. Itu salah satu, mulut kita mengucap la ilaha illallah, hati kita mencurahkan dari kata-kata itu, menerjemahkan dengan kata-kata itu sesuai dengan tingkatan pengetahuan kita. Begitu juga kita mengucap Allah, Allah, artinya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita cium, karena panca indera itu bermain, pengerasa, penglihat, pendengar, itu semuanya merujuk ke Allahu Akbar, Allah, Allah. Terus ada lagi tingkatan zikir yang sangat sering kita dengar di dalam pemain-pemain tasawuf, pemain-pemain ilmu marifat. Keasikannya dengan Allah, mereka berzikir hu Allah, hu Allah, Allah hu Allah. Hu ini menunjukkan artinya aku. Ketika dia masuk napasnya aku, ketika keluar Allah. Tapi ini zikir ini, yang orang duduk di zikir ini benar-benar dia mengerti kata-kata hu, aku tadi. Karena bila dia mengatakan hu itu aku, ternyata aku yang dirinya sendiri secara personal, itu meleset, jauh salah, menyalahi daripada artinya dia menyatakan dirinya Allah secara pribadi. Terus keluar nafasnya lagi Allah, masuk lagi hu. Nah ini yang hati-hati. Sebenarnya ini benar. Hu, aku. Keluar nafas Allah. Ini harus benar-benar duduk di makam pana dulu. Makam rasa di makam pana. Habis itu setelah terlatih di makam pana, baru masuk dia ke makam baka. Di dalam makam baka ini dia sudah tidak ada merasa adanya dirinya lagi, sudah pana baka, jadi dia tidak merasa apa-apa lagi, bahkan dirinya pun dia sudah tidak merasa lagi. Maka disinilah orang yang cocok duduk di hu Allah, hu Allah, karena dia sudah pana. Jangan kita seperti burung beok atau burung tiung, hu Allah, tapi pikiran kita kemana-mana. Orang yang sudah duduk di hu Allah itu, zikir itu, orang yang sudah menjalankan makam pana. Setelah itu baru dia masuk ke makam baka. Maka hu Allah itu klik dengan apa yang dia rasa, apa yang dia alami. Karena dia sudah tidak merasa adanya dirinya lagi. Maka yang mengucap hu itu bukan dia lagi, yang mengucap hu itu Allah. Itu bicara masalah rasa. Kalau yang mengucap hu itu dia merasa dirinya secara pribadi, sama apa bedanya dengan dia menyatakan dirinya Allah? Kalau orang menyatakan dirinya Allah secara personal, berarti betapa kecilnya Allah, betapa rendahnya Allah.
hanya seseorang itu menyatakan dirinya Allah. Hu Allah ini dalam arti luas. Hu Allah itu orang yang karam sudah merasa tidak ada dirinya lagi. Artinya mengucap hu Allah itu bukan dia. Nah, makam ini sebenarnya tinggi sudah, makam zikirnya. Ada juga di zikir Allah masuk, ketika napasnya masuk Allah, ketika napasnya keluar Allah. Karena masuk dan keluar itu juga orangnya. Kalau orang sudah fana, lebur, ya baik masuk ya Allah, keluar pun Allah. Ada juga yang hu Allah tadi. Jadi zikir ini bermacam-macam bentuknya, namun yang kita kenal zikir seperti la ilaha illallah, terus lagi Allah, Allah, terus hu Allah, terus lagi masuk Allah, keluar Allah. Semuanya menunjukkan kebesaran Allah, tergantung dengan si pezikir tadi. Karena zikir tadi artinya mengingat. Jadi mengingat Allah itu adalah zikir. Meskipun kita di mana-mana, kalau kita mengingat Allah berarti kita berzikir sudah. Meskipun tidak terucap, hanya melihat, itu sebuah zikir juga. Cuma kalau kita khusus mau menyatukan, ya alangkah baiknya memakai zikir yang sudah dipakai oleh para alif billah. Jadi para arif billah itu, para sufi-sufi, para wali-wali, memang zikirnya yang sudah kita kenal itu seperti Allah, hu Allah, 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 itulah zikir mereka. Tapi di samping itu juga mereka baik pun lagi makan, lagi minum, zikirnya tetap jalan. Karena sepanjang hayatnya masih dikandung badan, artinya kehidupan itu masih melingkupi dirinya, maka sepanjang itulah dia selalu mengingat Allah. Itu zikir yang sebenar-benarnya zikir. Meskipun kita makan, meskipun kita minum, meskipun dalam perjalanan, sepanjang hayat masih dikandung badan, itulah zikir, itulah orang makrifat. Jadi pada intinya kita mengingat Allah ini, berzikir ini harus sesuai dengan hati dan perasaan kita, supaya zikir itu lebih bermakna dan lebih tercapai sesuai dengan tujuan rasa tadi. Bila kita mengucap Allah, 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 maka jelaslah di hati kita bahwa tidak ada yang mewujud, bahwa tidak ada yang bergerak, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengucap, ketika masuk nafas hu, ketika keluar Allah, jadi Allah itu sendiri yang memuji dirinya. Aku Allah, aku Allah. Jadi dia sendiri yang memuji dirinya. Sedangkan yang pelaksana zikir itu tidak ada. Baru hu Allah itu klik. Tapi bila yang memuji hu Allah, sementara dia pikirannya kemana-mana, itu tidak klik. Malah membuat kita syirik, menyatakan diri kita Allah. Karena hu Allah itu artinya aku Allah. Kata kasarnya itu aku Tuhan. Apa iya seseorang hamba jadi Tuhan? Jadi Tuhan itu ada bulu ketiaknya, ada bulu keteknya, ada kumisnya, ada rambutnya. Jadi mengucap hu Allah itu kita sebelum
berzikir yang hu Allah itu berarti kita benar-benar fana dalam arti hilang, itu dirasa duduknya bahwa kita ini tidak ada, yang ada hanya Allah. Jadi yang berucap berkata-kata itu Allah, ya wajar Allah memuji dirinya. Meskipun napas kita masuk Allah, keluar juga Allah, masuk Allah, keluar Allah. Ketika masuk Allah, pas napas kita tidak keluar, ya berarti kita tetap duduk di hidrat Allah. Karena kita sudah mengucap Allah, 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 Allah. Napas masuk Allah, napas keluar pun Allah. Itu tergantung daripada rasa. Karena zikir ini adalah mengingat. Karena Allah Maha mengetahui siapa yang mengingat, tahu dia. Allah Maha mengetahui orang yang mengingat Allah itu, meskipun dia tidak mengucapkan Allah, tahu Allah. Allah Maha mengetahui. Apalagi kalau dia benar-benar langsung hu Allah atau Allah, Allah. Apalagi kalau kita bisa menjalankan ini di hutan, ya paling tidak setengah jam atau 1 jam, ya syukur-syukur kita menyatukan diri kita bahwa kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Maka yang mengucap hu Allah itu adalah Allah itu sendiri. Itu kadang-kadang orang yang mendapat karomah dari Allah, melatihnya di hutan yang jauh dari orang, jauh dari keluarga, itu lebih bagus, baik juga. Atau juga di dalam kamar. Namun untuk mencapai semuanya ini, ya tahapnya tadi kita duduk di rasa. Rasa apa? Rasa bahwa kita sudah tidak ada, fana. Jadi kita harus benar-benar menjalankan ilmu fana itu, sudah kita jalankan. Setelah itu ilmu baka, makam baka sudah kita jalankan. Nah, sehingga apa yang kita ucapkan di dalam zikir ini, hu Allah, itu benar-benar klik, benar-benar nyambung antara Allah dengan hambanya, antara perasaan diri dengan perasaan Allah itu sendiri. Sehingga kalau sudah tidak ada merasa adanya diri, itulah kuncinya dulu. Jangan sampai kita merasa adanya diri. Setelah kita sudah merasa tidak adanya diri, maka berlakulah hu Allah, berlakulah Allah, Allah, berlakulah la ilaha illallah, berlakulah napas masuk Allah, napas pun keluar Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Sehingga semuanya klik. Inilah tingkat zikir. Karena zikir ini tergantung dari pemain zikir itu sendiri. Karena masalah rasa. Bila sudah klik antara rasa tadi dengan ucapan, karena dari ucapan dengan rasa itu tinggi rasa. Karena kita mengucap Allah, rasa itulah yang mengatakan Allah itu sendiri. Supaya dia imbang antara ucapan dengan hati, dengan kalbu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya rasa hanya sekian yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menambah semangat kita
bisa mengacu diri kita untuk berzikir yang lebih bagus lagi. Saya rasa hanya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.